Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Pak Rizky di channel Cerita Sekolah. Pada video kali ini, kita akan membahas soal-soal bilangan berpangkat dan bilangan akar. Sebelum memulai, jangan lupa untuk menekan tombol like, serta subscribe, dan share video ini agar bisa bermanfaat buat yang lainnya. Oke, langsung saja kita mulai. Di sini ada soal nomor 1. Hasil dari 13 pangkat 3 adalah, untuk bilangan pangkat seperti ini, kita kerjakan seperti biasa saja, yaitu 13 dikali 13 dikali 13. Kita kalikan 2 yang depan ini dulu, yaitu 13 kali 13 hasilnya adalah 169. Kemudian 169 ini dikali dengan 13 lagi, hasilnya adalah 9 kali 3 yaitu 27, simpan 2. 6 kali 3 adalah 18 tambah 2, 20, simpan 2. 1 kali 3 itu 3 tambah 2 itu 5. Kemudian 1 kali 9, 1 kali 6, 1 kali 1. Tinggal dijumlah. Ini turun jadi 7, ini 9, ini jadi 11, simpan 1, jadinya 2, 1, 9, 7. Jawabannya adalah yang B. Soal nomor 2. Hasil dari negatif 2 dipangkatkan 6 adalah, soal seperti ini kita akan buka menggunakan perkalian satu-satu. Negatif 2 dikali negatif 2 dikali negatif 2 dikali negatif 2 sebanyak 6 kali. Ini kita kalikan dulu yang depan, negatif 2 dikali negatif 2 itu 4. Negatif dengan negatif kalau dikali jadi positif ya. Kemudian ini 4, ini juga 4, tinggal dikali. 4 kali 4 itu 16, 16 dikali 4 itu 64. Jadi jawabannya adalah yang B. Soal nomor 3. Hasil dari 0,2 dipangkatkan 4 dikali 0,2 dipangkatkan 3 dibagi 0,2 dipangkatkan 5. Yaitu caranya yaitu 0,2 dikali pangkat 4 dikali 0,2 dipangkatkan 3 itu hasilnya adalah 0,2 pangkat 4 tambah 3, yaitu sama dengan 0,2 pangkat 7. Kemudian dibagi dengan 0,2 pangkat 5, 0,2 pangkat 5. Nah, ini dibagi dengan 0,2 pangkat 5. Kalau dibagi seperti ini, pangkatnya dikurangkan, yaitu menjadi 0,2 pangkat 7 dikurang 5. 0,2 pangkat 2, yaitu 0,2 dikali 0,2. 2 kali 2 adalah 4. Kemudian ada komanya. Ada 1, 2. Berarti 0 dan 0. Jadi jawabannya adalah yang D. Soal berikutnya, pernyataan di bawah ini yang salah adalah, kita cari jawaban yang salah. Buktikan dulu yang A. 6 pangkat 3 dibagi 6 pangkat 3 itu sudah pasti dengan 1. Jadi A ini betul. Kemudian yang B, 2 kali 6 jika dipangkatkan 5 itu sama dengan 2 pangkat 5 dikali 6 pangkat 5. Jadi jawaban yang B juga betul. Kemudian yang C, 2/5 dipangkatkan 7. Hasilnya adalah masing-masing dipangkatkan, yaitu 2 pangkat 7 per 5 pangkat 7. Jadi jawabannya di sini tidak ada pangkat 7. Jawaban yang C itu adalah yang salah. Kemudian yang D, berapapun jika dipangkatkan 0 hasilnya adalah 1, maka jawaban yang D betul. Jadi untuk soal nomor 4, jawaban yang betul adalah yang C. Kita mencari jawaban yang salah ini. Soal berikutnya, nilai dari 3/5 dipangkatkan negatif 2 adalah, karena ini pangkatnya negatif, jangan lupa untuk dijadikan seper, yaitu 1/3/5 pangkat 2. Jadinya
1/3 pangkat 2 adalah 9. Kemudian 5 pangkat 2 adalah 25. Nah, karena ini 1 dibagi 9/25, untuk menyederhanakan atau menyelesaikan perhitungan ini adalah bagian yang kedua ini harus dibalik, yaitu 1 dikali 25/9, atau hasilnya adalah 25/9. Jadi jawaban yang betul adalah yang C. Soal nomor berikutnya, hasil dari akar pangkat 3 dari 125 pangkat 2 adalah, nah konsep dasarnya kita harus paham dulu. Jika dia akar pangkat 3, maka rumusnya adalah, ini akar pangkat 3, di sini ada A, maka rumusnya A itu pangkat 1/3. Jadi ini misalkan ini A nya adalah 125 pangkat 2, maka kita ganti 125 pangkat 2 di akar pangkat 3. Jadi 125 pangkat 2 dipangkatkan 1/3. Nah, jika perpangkatan dengan dalam kurung seperti ini hasilnya adalah pangkatnya dikali 125 pangkat 2 dikali 1/3 sama dengan 125 pangkat 2/3. Nah, sementara 125 ini sendiri kalau diakarkan itu adalah 5 pangkat 3 kemudian dikali 2/3. Nah, seperti ini pangkatnya ketemu lagi, harus dikali seperti yang di atas tadi. Jadi 5 pangkat 3 dikali 2/3 sama dengan 5 pangkat, karena ini perkalian jadi atas bawah bisa dicoret. Jadi 5 pangkat 2 sama dengan hasilnya adalah 25. Jadi jawaban yang betul adalah yang B. Soal nomor 7. Hasil dari akar 15 dikali akar 5 adalah, nah ini karena perkalian, maka kita kalikan saja. 15 kali 5 itu 75. Jadi soal yang ini adalah sama dengan akar 75. Nah, tinggal kita sederhanakan aja, akar 75 itu jadinya gimana? Akar 75 itu didapat dari 25 dikali 3. Akar 25 ini kita akarkan sendiri dulu, yaitu akar 25 dikali akar 3. Akar 25 sendiri adalah 5, kemudian masih ada sisa akar 3, yaitu 5 akar 3. Jawabannya yang betul adalah yang C. Soal berikutnya yaitu soal nomor 8. Bentuk sederhana dari akar 2 ditambah 5 akar 2 dikurang 3 akar 2 sama dengan, karena di sini akarnya sama, kita jumlahkan seperti biasa. Karena di sini juga hasil belakangnya juga akar 2. Jadi di sini akar 2 itu sama saja seperti 1 akar 2. Kemudian ditambah 5 akar 2 dikurang 3 akar 2. Belakangnya adalah akar 2 karena tidak berubah, ya. Tinggal ditambahkan angka depannya. 1 ditambah 5 6. 6 dikurang 3 yaitu 3. Jadi jawabannya adalah 3 akar 2. Soal berikutnya, soal nomor 9. Hasil dari 3 pangkat 3 ditambah 7 pangkat negatif 2 ditambah 5 pangkat 0 adalah, kita hitung dulu 3 pangkat 3 ini berapa, yaitu 9 kali 3 sama dengan 27. Kemudian 7 pangkat 2 ini, 7 pangkat negatif 2 ini, yaitu sama dengan 1/7 pangkat 2 sama dengan 1/49. Kemudian berapapun angka yang dipangkatkan 0 hasilnya sama dengan 1. Jadi 27 ditambah 1/49 ditambah 1 sama dengan 27 tambah 1 yaitu 28 ditambah 1/49 hasilnya adalah 28 1/49. Jawaban yang betul adalah yang C. Soal berikutnya soal nomor 10. Bentuk sederhana dari akar 5 dikali akar 60 tambah akar 15 sama dengan, ini kita kerjakan dulu yang di dalam akar, ya. Akar 60 tambah akar 15 itu sama dengan, akar 60 nya kita sederhanakan menjadi akar 4 kali 15 ditambah akar 15, ya. Ini masih ada akar 5 di depan,
dan ini kali ya. Akar 4 kali akar 15 itu disederhanakan menjadi 2 akar 15, karena ini diakarkan jadi 2 ya. Kemudian ditambah akar 15 sama dengan akar 5 ini 2 akar 15 ditambah akar 15, hasilnya adalah 3 akar 15. Nah, tinggal dikali saja. Jadi akar 5 dikali akar 15 itu hasilnya adalah akar 75. Akar 5 dikali akar 15 sama dengan 3 akar 75. Nah, 75 ini kita sederhanakan lagi menjadi 3 kali 3 akar 25 dikali 3 sama dengan 3 dikali akar 25 adalah 5 kali akar 3 sama dengan 15 akar 3. Nah, karena di sini jawabannya tidak ada, maka akan saya tambahkan 1, yaitu E, yaitu 15 akar 3. Oke, kita lanjut ke soal nomor 11. Bentuk baku dari 457 juta adalah. Nah, sebelum kita mengerjakan ini, kita harus paham dulu konsep dasarnya untuk pembuatan bilangan baku, yaitu A dikali 10 pangkat N, di mana nilai A ini diantara 1 sampai 10. Jadi paling kecil itu adalah 1, paling besar 9, sekian. Angka 10 ini tidak dipakai. Maka kita akan ubah angka ini yang di depan 457 nya ini ke dalam bentuk antara 1 sampai 10. Saya tulis dulu ulang. Ya. Jadi kalau dibuat di antara 1 sampai 10, maka yang betul adalah 4,57. Bukan 45,7 atau 0,457. Nah, supaya menjadi 457 juta, ini dikali dengan 100 juta. Ya, kemudian 100 juta ini bisa disederhanakan dengan menjadi 10 pangkat. Caranya tinggal dihitung aja jumlah nolnya ada berapa. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi jawabannya adalah 4,57 kali 10 pangkat 8, yaitu yang C. Soal berikutnya, sebuah balok mempunyai ukuran panjang 10 cm, lebar 6 cm, tinggi 8 cm. Panjang diagonal balok tersebut adalah. Nah, kita gambar dulu baloknya seperti apa ya. Nah, baloknya seperti ini. Diagonal balok itu diagonal ruang baloknya ini. Misalnya dari A ada B, C, D, kemudian di sini E, F, G, H. Diagonal balok adalah garis dari A ke G, garis lurusnya. Nah, untuk mencari tahu ini kita harus tahu dulu panjang diagonal untuk A ke C itu apa. Jadi ada dua segitiga yang akan kita hitung di sini, yaitu segitiga ABC. Kita cari panjangnya di AC ya, panjang AC dengan segitiga ACG dengan panjang yang dicari adalah yang AG. Kita cari dulu yang AC. Rumusnya menggunakan rumus Pitagoras. AB tadi panjangnya 10, BC itu lebarnya 6, kemudian CG tingginya 8. Maka segitiga yang pertama kita bahas adalah segitiga ABC dengan siku-siku di B. Panjang AB 10, panjang BC 6. Maka panjang AC adalah akar dari 10 kuadrat ditambah 6 kuadrat. Rumus Pitagoras ya, semoga kalian masih ingat. Akar dari 100 ditambah 36, yaitu akar 136 cm. Kemudian kita akan menghitung menggunakan segitiga yang kedua, yaitu segitiga ACG. Gambar segitiganya saya gambar di sini. Ada A, C, G.
panjang AC sendiri sudah diketahui, yaitu akar 136. Sementara tinggi CG adalah 8. Nah, sekarang kita akan menghitung panjang dari AG. AG didapat dari akar dari AC dikuadratkan ditambah CG dikuadratkan. AC sendiri sudah ada ketemu, yaitu akar 136. Kalau dikuadratkan, akarnya ini hilang. Jadinya, ini saya tulis dulu supaya kalian tidak bingung. Tambah 8 kuadrat. Dengan akar 136 dikuadratkan, akarnya hilang, yaitu 136. Ditambah 8 kuadrat, yaitu 64. Jadinya, akar 200. Akar 200 ini kalau disederhanakan, yaitu akar 100 kali 2. Saya pindah ke atas. Akar 100 kali 2. Nah, ini masing-masing bisa dipisah akarnya. Akar 100 dikali akar 2. Akar 100 sendiri yaitu 10, kemudian dikali dengan akar 2. Jadi jawabannya adalah 10 akar 2, yaitu yang B. Soal berikutnya yaitu soal nomor 13. Bentuk sekawan dari 5 akar 3 dikurang 2 akar 7. Bentuk sekawan itu hanya mengubah tanda ini saja. Kalau dia negatif menjadi positif, kalau dia positif menjadi negatif. Jadi akar dari A akar B dikurang C akar D, bentuk sekawannya sudah pasti A akar B ditambah C akar D. Kalau dia di sini positif menjadi negatif di sini. Jadi ini saya tulis ulang. 5 akar 3 dikurang 2 akar 7, bentuk sekawannya yaitu 5 akar 3 ditambah 2 akar 7. Jadi yang merubah hanya tandanya saja. Jawaban yang betul adalah yang C. Soal berikutnya yaitu bentuk rasional dari akar 4/13 adalah, nah ini adalah angka yang bentuk tidak rasional. Caranya, kita harus pisahkan akarnya ini dulu. Akar 4/13. Jadi dipisahkan menjadi akar 4 per akar 13. Untuk merasionalkan, penyebutnya atau angka yang bawah ini harus dikali dengan angka ini sendiri ya. Jadi kalau dia akar 13, maka harus dikali akar 13 per akar 13. Kenapa harus akar 13 per akar 13? Karena ini kalau dibagi hasilnya adalah 1. Jika berapapun bilangannya, jika dikali 1, maka angkanya akan tetap hasil dengan itu sendiri. Jadi yang paling mudah adalah mengalikan dengan angka yang ada di bawah ini. Jadi yang di atas adalah akar 4 itu adalah 2 dikali akar 13 menjadi akar 13. Akar 13 dikali akar 13 menjadi 13. Ya, jadi jawaban yang betul adalah yang H. Bentuk sederhana dari 3/5 min akar 6 adalah, kita sederhanakan bagian angka yang bawah ini supaya tidak ada akar ya. Kita kalikan angka yang ada di bawah ini dengan bilangan sekawannya. Kalau di sini negatif, maka bilangan sekawannya adalah positif. Jadi 3/5 min akar 6 dikali 5 plus akar 6 per 5 plus akar 6. Jadi berikutnya 3 dikali 5 plus akar 6 per 5 min akar 6 kali 5 plus akar 6. 3 kali 5 adalah 15. Ditambah 3 kali akar 6, yaitu tetap 3 akar 6. Nah, untuk yang bawah ini tinggal depan kali depan, belakang kali belakang. 5 kali 5 yaitu 25. Belakang kali belakang, akar negatif 6, akar 6 yaitu 6. Jadi 15 plus 3 akar 6 per 25 kurangin 6 itu 19. Jadi jawaban yang betul adalah yang D. Soal berikutnya, bentuk sederhana dari akar pangkat 4 dari 1296/36 adalah, nah ini kita kerjakan dulu yang bagian dalamnya, yaitu kita
bagi 1296 dengan 36. 1296 dibagi 36 mendapatkan hasil 36, kemudian diakarkan pangkat 4. Nah, kemudian menjadi akar pangkat 4 6 kali 6, atau bisa ditulis akar pangkat 4 dari 6 kuadrat. Nah, karena ini akar dari pangkat, maka kalau ditulis dalam bentuk perpangkatan menjadi 1/4 ini ya. Menurut sifatnya seperti itu. 6 kuadrat dipangkatkan 1/4. Jadi sama dengan 6 pangkatnya dikali. Hasilnya 6 pangkat setengah. 6 pangkat setengah itu hasilnya adalah akar 6. Nah, jawabannya di sini tidak ada. Jadi untuk 16 ini soalnya adalah bonus. Jawabannya akar 6. Soal berikutnya, soal nomor 17. Pak Ardi akan mengisi air kolam yang berbentuk kubus dengan panjang sisi 120 cm. Banyaknya air yang diperlukan untuk mengisi 3/4 volume kolam adalah rumus volume kubus. Didapat dari sisi dikali sisi dikali sisi, atau sisi pangkat 3 ya. Sisinya 120 kali 120 kali 120. Hasilnya adalah 14400. Kemudian dikali lagi dengan 120. 14400 dikali 120. Kita jumlahkan. 0, ini 0, 0, ini 8, ini 2, simpan 1. 8 tambah 4, 12, simpan 1. Di sini 7, kemudian 1. Hasilnya untuk volume kubus yaitu 1728.000 cm kubik. Untuk dijadikan bentuk liter, ini karena satuannya liter, maka satuan hasilnya ini harus dibagi dengan 1000, yaitu 1728.000 dibagi 1000, maka satuannya berubah jadi liter. Didapat 1728 liter. Nah, ini kalau dia penuh. Sementara soal yang ditanya adalah 3/4-nya, maka kita kali dengan 3/4. 1728 dibagi 4 itu adalah 432. Tinggal dikali 3 lagi. 432 dikali 3. 2 kali 3 6, 3 kali 3 9, 3 kali 4 12. Jadi jawabannya jika diisi dengan 3/4 yaitu 1296 liter. Jawaban yang betul adalah yang A. Oke, soal nomor berikutnya. Jika A sama dengan negatif 3, maka 2A pangkat 2 ditambah 3A dikurang 10, hasilnya adalah setiap yang ada A di sini kita ganti dengan negatif 3. Jadi 2 dikali negatif 3 pangkat 2 ditambah 3 dikali negatif 3 dikurang 10. 2 dikali negatif 3 dikuadratkan menjadi 9 ditambah 3 dikali negatif 3 adalah negatif 9 dikurang 10. Jadi hasilnya adalah 2 dikali 9 adalah 18, kemudian plus dikali negatif 9 menjadi negatif 9, kemudian dikurang 10 lagi. 18 dikurang 9 adalah 9, dikurang 10 lagi adalah negatif 1. Jawaban yang betul adalah yang B. Soal berikutnya, jika 4096 adalah sama dengan 1/16 pangkat A, maka nilai A adalah, nah 4096 ini harus kita cari faktornya. Kita bagi 16, hasilnya adalah 256. 256 ini kalau dibagi 16 lagi adalah 16. Jadi 4096 itu didapat dari 16 pangkat 3. Sementara di soal diminta dalam bentuk 1/16 pangkat A. Nah, kita cari dulu 1/16 pangkat A itu jadinya kalau dipangkatkan itu seperti apa. 1/16 pangkat A itu setara dengan 16 pangkat negatif A. Jika 16 pangkat negatif A sama dengan 16 pangkat 3, maka negatif A sama dengan 3. A sama dengan negatif 3.
Jadi jawaban yang betul adalah yang C. Soal nomor 20. 6 per 10 dipangkatkan 3 dikali 6 per 10 dipangkatkan negatif 3 dibagi 3 per 7 dipangkatkan negatif 2 adalah. Nah, ini kita kerjakan dulu yang bagian depan. 6 per 10 dipangkatkan 3 dikali 6 per 10 dipangkatkan negatif 3. Nah, karena ini dalam kurungnya sama, maka tinggal pangkatnya saja kita jumlahkan. 6 per 10 dipangkatkan 3 ditambah negatif 3 sama dengan 6 per 10 pangkat 3 ditambah negatif 3 itu 0. Jadi 6 per 10 pangkat 0. Berapapun bilangan yang dipangkatkan 0, hasilnya adalah 1. Nah, berikutnya kita bagi dengan soal yang berikutnya, yang bagian belakang. 1 dibagi 3 per 7 pangkat negatif 2. Ini kita sederhanakan dulu, kita cari penyelesaiannya dulu. Rumusnya A per B pangkat negatif N itu sama dengan B per A pangkat N. Maka 1 dibagi 7 per 3 pangkat 2 sama dengan 1 dibagi 7 pangkat 2 itu 49, 3 dipangkatkan 2 itu 9. Nah, kalau pembagian seperti ini untuk menghitung hasilnya tinggal dibalik. Itu 1 dikali 9 per 49. Hasilnya adalah 9 per 49. Jawaban yang betul adalah yang A. Oke, itu saja untuk pembahasan soal-soal bentuk akar kuadrat atau akar perpangkatan dan contoh soal-soal perpangkatan. Jika kalian masih bingung, silahkan kalian putar ulang video ini. Dan jangan lupa untuk menekan tombol like serta subscribe dan share video ini agar bisa bermanfaat buat yang lainnya. Sampai jumpa pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.